Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema menghidupkan malam Hari Raya Idul Fitri. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Hari Raya Idul Fitri adalah malam yang istimewa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, rawahu at-Tabrani. Artinya, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana semua hati akan mati dan merasa takut. Hadis riwayat at-Tabrani. Dalam kitab Bulghatus Salik li Arqabil Masalik disebutkan bahwa arti hatinya tidak akan mati adalah dia akan mendapatkan ketenangan saat menghadapi sakaratul maut, saat menghadapi pertanyaan dua malaikat, dan pada hari kiamat. Makanya disebutkan bal yakunu mutmainnan fi tilkal mawadhi, bahkan dia akan teguh hatinya saat menghadapi kejadian-kejadian yang kami sebutkan tadi. Seorang sufi besar, As-Sayyid Ali Khawas, beliau adalah guru Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, pernah menyebutkan hikmah menghidupkan malam hari raya adalah nur ibadah pelakunya dapat memancar sepanjang hari sehingga dia dapat terhindar dari kelalaian akibat begitu bahagianya di hari itu. Karena hari raya adalah hari yang membahagiakan, maka tidak ayal banyak orang yang saat itu hatinya lupa kepada Allah dan lalai. Oleh karena itu, dengan menghidupkan malam-malam hari raya, hatinya selalu diberikan nur oleh Allah, cahaya untuk selalu mengingat kepada Allah dan tidak lalai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara apa kita menghidupkan malam-malam Lailatul Idul Fitri? Di antaranya yang pertama adalah dengan mengumandangkan takbir di malam lebaran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan hitungan dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, jika engkau telah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka insya Allah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadisnya, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari-hari Id kalian dengan mengumandangkan takbir. Takbir sendiri ada yang disebut dengan takbir muqayyad dan ada yang disebut dengan takbir mursal. Takbir muqayyad adalah takbir yang dibatasi waktunya hanya setelah salat maktubah atau salat wajib, sementara takbir mursal adalah waktunya yang dibebaskan. Seperti malam Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, takbirnya adalah takbir mursal, di mana waktunya mulai terbenamnya matahari malam Id sampai pada imam memulai sholat Idul Fitri. Dan takbir ini bisa dilakukan kapan saja, sambil apa saja, boleh dilakukan sambil berdiri, sambil duduk, dan di tempat mana saja. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan, ahbabtu ayyukabbiran nas jama'atan wa furada fil masajid wa fil aswaq wa fil turuq wal manazil wal musafirin wal muqimin fi kulli halin wa aina kanu wa ayyadharu at-takbir. Imam Syafi'i menyebutkan, saya lebih suka hendaknya manusia membaca takbir
di hari raya Idul Fitri, baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri, di masjid, di pasar, di jalan, di rumah-rumah, bagi para musafir, bagi para muqimin, dalam semua kondisi dan di mana saja. Artinya dalam semua kondisi bisa sambil apa saja. Ibu-ibu yang sedang sibuk mempersiapkan kue lebaran, silahkan dengan membuat kue sambil bertakbir. Silahkan sambil masak di dapur sambil bertakbir. Bapak-bapak yang sedang menyiapkan mungkin pakaian lebaran dan seterusnya, silahkan sambil bertakbir. Sambil di rumah, ketika berada di jalan, saat berbelanja di pasar, semuanya diharapkan bisa mengumandangkan kebesaran Allah dengan membaca takbir. Inilah yang disebut dengan takbir mursal, takbir yang waktunya mulai dari maghrib malam Idul Fitri sampai imam mau menunaikan sholat Idul Fitri. Dan takbir itu bisa dikumandangkan baik sendiri di rumah sambil merenung ataupun dengan berjamaah dipimpin oleh kepala keluarga. Kalau pada malam hari itu tidak bisa keluar ke masjid-masjid besar, silahkan bertakbir di rumah, dipimpin oleh bapaknya misalnya, atau sendiri juga tidak apa-apa. Karena takbir sendiri maupun berjamaah diperbolehkan dalam agama. Kalau ditanya mana dalilnya takbir secara berjamaah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kunna nu'mar an nukhrija yaumal 'aid. Kunna nu'mar an nakhruja yaumal 'aid. Hatta nukhrijal biqra min khidriha hatta nukhrijal huyyat fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata zalikal yawm wa tuhratah. Kami semua di zaman Rasulullah diperintahkan untuk keluar pada hari Id. Bahkan ini adalah riwayat dalam hadis Al-Bukhari yang sahih. Bahkan para wanita-wanita yang semula dipingit juga disuruh keluar. Wanita-wanita yang haid, anak-anak kecil juga disuruh keluar. Akan tetapi para wanita dianjurkan di belakang kaum laki-laki. Dan mereka bertakbir dengan takbirnya kaum laki-laki. Fayukabbirna bitakbirihim. Dari bahasa ini berarti kita tahu pada saat itu mereka mengumandangkan takbir dengan suara yang lantang dan berjamaah. Wa yad'una bidu'ain. Karena apa? Karena mereka mengharapkan berkahnya hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak bertakbir di mana saja kita dapat mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz takbir atau sighatut takbir. Ini ada yang meriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni menyebutkan Rasulullah SAW bertakbir di subuh hari Arafah sebanyak 3 kali takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, dalam madhab Syafi'iyah yang dianut mayoritas ulama, mayoritas bangsa Indonesia, yang lebih kuat adalah takbir dengan membaca 3 kali. Sekali lagi, takbir ini adalah takbir mursal yang bisa dikumandangkan di mana saja dan kapan saja, baik sendiri maupun dengan berjamaah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu bentuk daripada ahya lailata Idul Fitri atau menghidupkan malam Idul Fitri. Kemudian menghidupkan malam Idul Fitri yang kedua dengan cara apa? Dengan cara qiyamul lail. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Majah, "Man qama lailatayil 'aidaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Rawahu Asy-Syafi'i wa Ibnu Majah. Barang siapa yang mau qiyamul lail di malam 2 lebaran yaitu Idul Fitri dan Idul Adha karena Allah, maka hatinya tidak akan mati
di hari di mana hati manusia mati semua. Ini adalah bentuk cara ihya'u lailata Idul Fitri, menghidupkan malam-malam Idul Fitri dengan cara qiyamul lail. Kita bisa melakukan sholat-sholat malam yang sudah biasa dikerjakan pada malam-malam 10 terakhir Ramadan. Mungkin ketika malam kita terbangun, setelah bertakbir kita capek, silahkan beristirahat, kemudian bangun lagi tengah malam, dan saat itulah kita jalankan sholat-sholat malam seperti sholat taubah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, dan ditutup dengan sholat witir, dan juga sholat-sholat yang lainnya. Silahkan hidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan qiyamul lail. Kemudian para ulama ada yang mengatakan yang disebut menghidupkan malam Idul Fitri dengan qiyamul lail, apakah harus mu'dhamul lail? Harus sebagian malam penuh kita salat? Ada yang mengatakan demikian. Ada juga ulama yang mengatakan boleh sesaat saja. Ketika bangun tengah malam 1 jam kita manfaatkan untuk qiyamul lail, maka itu sudah juga termasuk bagian daripada menghidupkan malam Idul Fitri. Bahkan ada pendapat dari Qadhi Husain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, siapapun yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di malam Idul Fitri dan punya azam atau niat yang kuat untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dia termasuk dianggap menghidupkan Lailatul Fitri, Lailatul Idul Fitri. Dianggap menghidupkan malam hari raya Idul Fitri yang fadilahnya adalah hati kita tidak akan mati. Hati kita akan merasa tenang saat menghadapi sakaratul maut, saat menghadapi pertanyaan 2 malaikat, dan pada hari kiamat kita dijadikan orang yang tenang hatinya. Bahkan yang termasuk bagian terpenting daripada menghidupkan malam Lebaran adalah seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Balaghna anna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Lailatul Jum'ati wal 'Aidaini wa awwal Rajab wa nisfi Sya'ban." Ada 5 malam yang dimana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Jum'ah, malam Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, sesibuk apapun di malam Lebaran untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebahagiaan keluarga, silahkan. Tapi jangan lupakan bahwa malam Lebaran adalah malam yang istimewa di mana kita dapat menghidupkan hati kita, dapat berdoa kepada Allah di mana doa dijanjikan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.